Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, Engkau selalu memelihara serta memperhatikan siapapun di dunia ini. Engkau menyampaikan sabda sebagai cahaya di jalan. Kami mohon, semoga mata kami tetap terbuka terhadap Putramu, cahaya kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis, dalam masa biasa yang ke-14, diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu pun turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi pengikut atau murid Yesus berarti dipanggil untuk diutus. Kualitas dalam menjalankan perutusan ditentukan oleh seberapa besar kesungguhan untuk belajar dan mendengarkan pengajaran darinya. Hal itu ditentukan pula oleh seberapa dalam kedekatan kita dengannya.
Tugas pemberitaan paling pertama adalah memberitakan kerajaan Allah sungguh sudah dekat. Tugas perutusan ini justru menyiratkan pesan bahwa kehadiran para rasul di tempat perutusan harus menjadi kabar gembira kerajaan surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tugas perutusan ini tentu bukan hanya milik para biarawan biarawati, imam atau uskup, atau kaum berjubah lainnya. Tugas ini merupakan perutusan semua pengikut Yesus. Intinya, kehadiran kita semestinya menjadi tanda nyata hadirnya kerajaan surga, memberi harapan bagi yang kehilangan harapan, memberi penyembuhan bagi yang mengharapkan kesehatan, menghadirkan budaya kehidupan di tengah masyarakat yang mulai terbiasa dengan budaya kematian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalankan perutusan itu, Yesus minta agar kita tidak menggantungkan jaminan hidup pada harta benda atau kekayaan, melainkan pada aksi nyata perutusan itu. Sebab adalah benar bahwa saat kita bekerja untuk Allah, Allah akan memberi kita makanan dan minuman yang layak untuk tugas perutusannya. Karena itu, tugas perutusan menjadi sulit bagi orang yang khawatir akan kelangsungan hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar kita sungguh-sungguh semakin setia dalam menjalankan tugas dan perutusan kita. Bahwa Yesus melarang kita untuk membawa bekal dalam menjalankan tugas perutusan. Bukan itu berarti bahwa makanan, pakaian, uang dan sebagainya tidak penting. Tetapi yang mau ditekankan oleh Yesus itu adalah bahwa yang utama dan terutama dalam misi pewartaan kerajaan Allah itu adalah Tuhan itu sendiri, yang datang untuk membawa kabar gembira bagi semua orang. Dengan demikian, pewartaan kerajaan Allah kepada semua orang itulah yang menjadi pusat dan inti segala-galanya. Maka sarana-sarana seperti uang, harta benda, makanan, dan lainnya, itu hanyalah sarana untuk semakin mendukung pewartaan kerajaan Allah kepada semua orang, dan bukan menjadi tujuan. Hal-hal duniawi itu kita butuhkan untuk semakin mendukung karya pewartaan, supaya karya pewartaan kerajaan Allah semakin berdaya jangkau yang luas. Maka kita memang membutuhkan barang-barang dunia seperti pakaian, uang dan sebagainya. Tapi itu hanyalah sarana untuk semakin mendukung agar karya pewartaan kerajaan Allah semakin berdaya tumbuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita gunakan segala apa yang ada pada diri kita. Mari kita berikan apa yang ada pada diri kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing, demi semakin terwujudnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.